Seorang pro player game tiba-tiba menjadi karakter dalam sebuah game gacha dengan kesulitan mengerikan. Ia diharuskan menyelesaikan dungeon berlantai 100 agar bisa kembali ke bumi. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Han Islat bersama partinya pergi menantang lantai 15. Mereka diberi misi untuk melindungi seseorang, tapi di tengah jalan misi berubah agar membawa orang yang diselamatkan melarikan diri dari kota. Suasana tambah kacau setelah Aaron terkena racun. Sejenak Han mengatur rencana untuk melarikan diri. Karena pasti kami dibagi menjadi dua, kami tidak bisa menerobos para penjaga dengan bertarung melawan mereka. Namun kami menjadi lebih tidak terdeteksi dengan orang yang sedikit. Dengan begitu kami bisa kabur dari kota ini tanpa pertarungan. Api milik Ivolka terlalu mencolok hingga dapat memancing banyak perhatian musuh. Jenna satu tim dengan Aaron agar mereka bisa lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang buruk. Han berkata, "Kalian bertiga pergilah ke pinggiran kota. Ada kemungkinan mereka akan membentuk tim pencari yang akan berpatroli semalaman. Kalian hanya perlu bersembunyi bersama Aaron dan kabur jika ketahuan." Aaron merasa bersalah. "Aku minta maaf." Han menyela, "Jangan salah sangka. Aku melakukan ini bukan untuk dirimu. Kalian berdua dengarkan ini. Jika tiba di situasi yang membuat kalian tidak bisa melindungi Aaron, kalian hanya perlu meninggalkannya saja tanpa berpikir lagi. Nyawa kalian lebih berharga daripada nyawa orang yang terluka. Kalau begitu kita berpisah di sini. Aku akan mengambil jalan ke kiri, kalian ke kanan." Mereka kemudian berpisah. Han bertanya pada Edis, "Apa kau tahu tempat untuk bersembunyi?" Edis menjawab, "Ada beberapa tempat yang bisa kita pakai. Jalan kota ini sangat kompleks, ditambah lagi kita juga bisa memasuki bangunan, dan aku sudah mencobanya." Mereka terus berjalan hingga bertemu dengan gelandangan dan para bangsawan. Seorang gelandangan menghadang, "Gadis manis, apa kau sedang tersesat? Kalau begitu aku bisa mengantarmu." Edis langsung menginjak kakinya hingga tersungkur. Edis berkata, "Di sini memang daerah kumuh, tapi tempat ini bisa jadi tempat yang bagus untuk bersembunyi. Banyak jalan kecil bercabang dan bangunan. Aku akan mencari rumah untuk kita bersembunyi dulu." Notif muncul untuk Master. Tips: dalam misi jangka panjang, ada beberapa keadaan yang membuat misinya akan bertambah panjang. Jadi meskipun Master logout dari game, para hero akan tetap meneruskan misinya. Han yang membaca itu dalam hatinya bilang, "Pesan panduan tentang misi jangka panjang. Mungkin Anything akan bosan melihat misi yang panjang ini." Dan anak ini, dia terlihat ketakutan tapi dia menahannya untuk tetap tenang. Aku rasa dia bukan seorang anak biasa. Dia cepat dalam mengenali situasi dan menilai kalau cara bertahan hidup yang paling tepat adalah dengan mengikuti kami. Hingga beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Edis berkata, "Di sini banyak pintu belakang, jadi mudah untuk kabur. Aku akan memasang perangkap di pintu masuk, jadi kalian berhati-hati. Aku akan keluar dan segera kembali. Ada tugas yang harus aku lakukan. Kau sendiri sudah cukup untuk melindunginya, bukan? Aku akan mencari jalan untuk kita kabur." Han lalu ditinggalkan berdua bersama Priacis. Priacis bilang, "Priacis Alagner, itu adalah namaku. Aku adalah penerus kedua kekaisaran. Kamu berasal dari mana?" Han menjawab dengan dingin, "Bukan urusanmu. Kau tidak akan mengerti meski aku memberitahumu. Bisa dibilang aku berasal dari tempat yang tidak kau ketahui." Priacis bertanya, "Apa jangan-jangan kamu prajurit yang menyelamatkan Nelsa?" Han menyadari itu. Nelsa, nama dari kota yang ada di lantai 10. Aku dengar itu dari beberapa NPC yang mengatakannya.
Pria Cis di sana mulai bercerita, "Sepertinya tebakanku benar. Aku melihatmu dalam mimpi. Dalam mimpi itu ada beberapa prajurit yang bertarung mati-matian untuk melindungi kota. Aku tidak bisa melihat wajah mereka." Para penduduk Nelsa yang selamat mengatakan kalau ada sekelompok orang yang melindungi mereka. Jika tidak ada mereka, Nelsa pasti akan hancur. Tapi tidak ada yang melihat wajah sekelompok orang itu. Dan sudah setahun ini, aku selalu dihantui mimpi-mimpi aneh itu. Rasanya sangat tidak menyenangkan sekali. Dalam mimpiku semuanya lenyap. Kekaisaran, 4 keluarga kekaisaran, perkotaan bahkan sampai pedesaan. Semuanya tertutup oleh api. Mimpi-mimpi itu membuatku yakin kalau tempat ini akan berakhir sebentar lagi. Apa kamu tahu di seluruh benua telah terjadi bencana yang tidak mengenakan? Munculnya penyakit misterius, parasit yang berkembang, dan monster yang menyerang. Aku berasumsi kalau serangan yang ada di Nelsa adalah bagian dari itu, karena biasanya mereka tidak menyerang wilayah manusia. Sekarang aku butuh kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Han menjawab, "Jadi kau ingin aku membantumu? Aku tidak mengerti kenapa kau malah meminta bantuanku. Kau punya kekuatan sebagai putri kekaisaran. Bukankah ada banyak barisan ksatria yang berjajar di bawah perintahmu?" Pria Cis sambil tertunduk menjawab, "Memang begitu, tapi aku hanya sebatang kara. Yang aku punya hanyalah posisi sebagai putri kekaisaran. Tidak ada yang mau mendengarkanku, tidak ada yang mengikuti perintahku." Han menyela, "Bukankah kau punya uang untuk membayar tentara bayaran?" Pria Cis menjawab, "Kalau begitu aku akan membayarmu sebanyak yang kau mau." Han menjawab, "Tidak. Cari saja orang lain. Kau bisa meminta orang yang lebih hebat dariku dengan uang yang kau punya." Pria Cis berkata, "Tidak ada yang mempercayaiku ketika aku mengatakan tentang mimpiku. Mereka bahkan tidak mendengarkanku, tapi kamu itu berbeda. Kamu tidak tertawa mendengar ceritaku. Itulah kenapa aku ingin menyewa jasamu." Han sejenak berpikir, jika penjelasan yang kudengar berarti stage ini adalah masa lalu Taunia. Meski jika aku ingin menolong sekalipun, itu tidak akan berhasil. Anak ini hanyalah seorang NPC. Keterkaitan kami akan berakhir begitu misi selesai. Han lalu berkata, "Aku punya alasan sendiri. Kau mungkin akan tertawa mendengarnya. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang benar-benar menyebalkan. Kami di sini karena ada suatu misi. Di dunia itu kami diberikan misi dan jika kami gagal menyelesaikannya, kami akan mati. Misi kali ini adalah untuk melindungi seseorang. Awalnya kami tidak tahu siapa itu, tapi pada akhirnya kami menyadari kalau itu adalah dirimu. Dan jika kami gagal melindungimu, kami akan mati." Pria Cis tersentak mendengar itu. Han bilang lagi, "Ditambah kami akan langsung dipanggil dengan paksa setelah misi selesai. Itulah alasan kenapa aku tidak bisa membantumu." Pria Cis mulai menerka-nerka cerita yang tidak masuk akal. "Apa kamu coba berbohong biar bisa menolak permintaanku?" Han menjawab, "Itu bukan urusanku. Kau mau percaya atau tidak?" Pria Cis tersenyum, "Aku percaya dengan ceritamu. Kamu adalah prajurit dari dunia lain. Aku tidak meragukannya sama seperti kau tidak meragukan ceritaku. Kalau begitu aku tidak akan memintamu apa-apa lagi. Lakukan saja pekerjaanmu dan aku juga akan melakukan bagianku. Maksudku, aku harus mencegah mimpi buruk itu agar tidak menjadi kenyataan." Han bertanya, "Kalau begitu kenapa kau memanggil orang-orang untuk berkumpul di kuil?" Pria Cis menjawab, "Untuk meningkatkan pengaruhku. Saat ini aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan saudaraku." Han kembali berpikir, pengaruh? Jika bukan karena kami, anak ini pasti sudah mati di sana. Jika misinya saja sudah begini dari awal, berarti Pria Cis adalah seorang NPC yang layak untuk diselamatkan. Han kemudian memeriksa area di sekitar. "Namaku adalah Han." Pria Cis tersenyum mendengar itu. "Terima kasih. Aku pasti akan mati jika bukan karena kau yang menolongku."
Han kembali bertanya, "Apa kau punya petunjuk tentang siapa yang akan membunuhmu? Sekarang pakai ini, penampilanmu terlalu mencolok jika kita berjalan." Priacis menjawab, "Kalau begitu biarkan aku sendiri dulu." Han menjaga dari ruangan sebelah. Gadis itu, aku masih bisa mendengarnya menangis. Mau bagaimanapun juga dia tetap seorang putri kekaisaran. Usianya mungkin baru 15 tahun. Aku yakin pasti berat baginya untuk menerima situasi yang sedang dialami sekarang ini. Priacis selalu berganti pakaian. Bahannya terasa aneh di kulitku. Han mengambil bajunya. "Sekarang dengarkan aku, kita akan berangkat dalam 2 atau 3 jam lagi. Jadi sebaiknya kau tidur dulu saja." Priacis tidur. Han kembali berpikir, jika terjadi sesuatu pada Aaron, aku pasti akan menerima pesan tentang keadaannya. Kami masih punya waktu bertahan sebentar lagi. Hingga malam pun tiba, Edis datang. Aku sudah menemukan jalan keluarnya, tapi ada sedikit masalah yang mengganggu. Human naik level 21, Human Soldier level 11 kali 21. Han dengan rute melarikan dirinya melihat pasukan yang menjaga pintu keluar. Ia mulai mengatur rencana. Mungkin aku bisa melewati mereka sendirian, tapi kali ini aku harus membawa Tuan Putri. Misi akan berhasil jika dia melewati pintu yang dijaga Knight tersebut. Dan seorang Knight level 21 berarti setidaknya dia mempunyai 5 level yang lebih tinggi dibandingkan para Knight yang aku lawan sebelumnya. Sekarang aku sudah tidak punya pilihan lain. Han bertanya, "Edis, apa kau tahu di mana party Aaron berada? Ambillah gaun dan mahkota di tempat persembunyian kita tadi. Cari Jenna dan suruh dia memakainya. Kita akan menggunakannya sebagai umpan." Edis kemudian dengan kemampuannya pergi mencari persembunyian party lain. Han bersiap-siap. Sepertinya perisai ini bisa memantulkan cahaya. Aku akan meninggalkannya. Han lalu berkata pada Priacis, "Sekitar 1 jam lagi kita persiapkan keluar dari kota ini. Tetaplah bersiap di dalam. Larilah saat aku memberi sinyal." Priacis mulai panik. "Apa aku harus meninggalkanmu meski kau terluka?" Han menyela, "Meski aku mati sekalipun." Priacis meneguhkan tekadnya. Sepertinya ini adalah saat terakhir kita bersama. Han tersenyum, mungkin seperti itu. Mereka mulai bergerak. Han mengamati pergerakan para Knight. Jenna dan Priacis mempunyai bentuk tubuh yang hampir mirip. Pasti sulit untuk membedakan mereka berdua dalam keadaan gelap. Di sela situasi, Han melihat notifikasi. Aaron bintang 2 telah terkena racun yang mematikan. Healing point Aaron akan berkurang sedikit demi sedikit. Kondisi kesehatan hero makin parah. Han bergerak cepat. Jika posisi Jenna ketahuan, itu akan membuat semua orang dalam bahaya. Tapi dia harus bisa menarik perhatian sambil melindungi Aaron. Memang agak sulit, tapi kami tak punya pilihan lain. Kami harus bisa menyelesaikan misi ini dengan cepat. Skill telah awaken. Han bintang 2 telah berhasil mempelajari Steel Movement. Han bisa bergerak tanpa hawa kehadiran. Sementara itu di tempat persembunyian Jenna, Aaron kondisinya semakin kritis. Ipolka khawatir, sampai kapan lagi kita harus menunggu? Dia akan segera mati jika terus begini. Di sela situasi Edis datang, Jenna cepat ganti baju dengan ini. Di sisi lain, Han terus mengamati situasi. Ini adalah skill yang akan dipelajari oleh Tiff. Tapi beruntungnya aku bisa mendapatkan skill ini sebelum memilih job. Han memantau dari kegelapan. Di sana ada 22 musuh. Aku tidak tahu ada berapa yang akan pergi menuju ke Jenna setelah dia menarik perhatian. Lalu skenario terburuknya adalah aku harus melawan mereka semua sendirian. Aku akan menunggu sampai mereka mengirim sinyalnya. Dan tak lama, Ivolka mengeluarkan badai api. Para Knight perhatiannya teralihkan. "Kapten, kami menemukannya. Ada yang memakai gaun putih dan mahkota emas seperti yang Anda bilang." "Baiklah, pasukan, ayo pergi ke sana." Han terus mengamati.
18 orang pergi ke sana dan Knight itu masih menjaga. Memang masih sedikit sulit, tapi ini sudah jauh lebih mending daripada skenario terburuk. Aku harus menghabisi mereka secepat mungkin. Han mulai bergerak bersamaan waktu yang mulai berjalan. Satu tebasannya menghabisi human soldier. Satu human soldier bersiap mencabut pedangnya. Han dengan cepat memberi tebasan. Satu tusukan diberikan. Waktu terus berjalan. Han kemudian memperlihatkan dirinya pada Knight. Menyingkirlah, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Knight itu mencabut pedangnya. Waktu merah muncul. Han dalam hatinya bilang, sudah tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa menebas armornya dengan kekuatanku saat ini. Tapi aku harus mencari celah di antara armor itu meski hanya sedikit. Han melihat bagian sikut yang terbuka. Ia langsung bergerak maju. Satu serangannya berhasil ditangkis. Knight itu mengayunkan pedangnya memberi perlawanan pada Han. Satu serangan Han lagi-lagi bisa ditangkis. Han menjaga jarak. Sialan, kenapa dia tidak menyerangku? Aku sengaja membuat celah di antara seranganku, tapi dia tidak menyerang balik. Dia tahu bisa menang hanya dengan mengulur waktu saja. Han mengambil ancang-ancang, majulah ke sini. Jaina bintang 2 telah mengalami pendarahan. Staminanya akan berkurang sedikit demi sedikit. Aaron bintang 2 telah memasuki kondisi sekarat. Nyawanya sedang dalam bahaya. Melihat semua itu Han marah. Bersiaplah untuk mati. Han bintang 2 telah memasuki mode berserk. Ia langsung melesat maju. Satu tebasannya bisa ditahan. Han masih tak bisa menembus armornya. Status strengthku saat ini adalah 40 poin. Setidaknya aku harus menghancurkan armornya. Ivolka bintang 2 telah memasuki kondisi mana frenzy. Tips, mana frenzy adalah kondisi ketika seorang penyihir terlalu banyak menggunakan magic. Han lalu teriak, sekarang larilah, abaikan semua ini. Pria Cis keluar lalu berlari. Ia melewati pertarungan Han. Han teriak, larilah ke gerbang kastil dengan cepat, tak usah melihat ke belakang. Han memberi satu tendangan keras pada Knight. Knight itu segera bertumpu dan langsung mengincar pria Cis. Han segera menahannya. Satu assassin muncul memberi serangan dengan kunai beracun mengarah pada pria Cis. Han menyadari itu dan segera melindungi pria Cis dengan tubuhnya. Han bintang 2 telah terkena racun. Healing point akan berkurang sedikit demi sedikit. Pria Cis panik. Han teriak, jangan berhenti dan terus lari. Party 1 berada di ambang kematian. Master, Party 1 sedang dalam bahaya. Han bintang 2 telah mengalami pendarahan. Healing point-nya akan berkurang sedikit demi sedikit. Knight kembali menyerang. Han bisa menangkis itu sambil mencabut kunai beracun di punggungnya. Knight itu meningkatkan serangan. Satu pukulan keras diberikan. Han terjatuh. Sialan, jika bukan karena armor yang kupakai, tulang rusukku pasti sudah hancur menjadi serpihan. Tapi sepertinya aku juga berhasil melukainya. Han berhasil melukai mata Knight dengan kunai beracun. Edis bintang 3 telah mengalami pendarahan. Healing point akan berkurang sedikit demi sedikit. Han berpikir cepat. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Satu assassin menyerang dengan panah. Han segera menginjak Knight tersebut, mencabut kembali kunai dan melemparnya tepat mengenai satu assassin. Knight di belakangnya bangkit dan siap menyerang. Han dengan refleks yang cepat melompat menghindar. Satu tendangannya membuat Knight itu tersungkur. Han segera mengambil pedang Knight tersebut, mengangkatnya, dan menebas dengan sekuat tenaga. Armor pelindungnya sampai hancur. Tak kuat menahan lagi, Han langsung tersungkur. Ia kehilangan banyak darah. Sialan, racunnya menyebar dengan cepat sekali. Apa ini akhirnya? Di sana Han berhasil mengalahkan Knight tersebut dan lega melihat pria Cis keluar dari pintu gerbang kota dengan selamat. Di sisi lain, Edis kini dikepung dan tak bisa melarikan diri.
Jenna terus berlari dari kejaran para human soldier. Ivolka tak bisa menahan mana frenzy di tubuhnya. Aaron tergeletak kehabisan potion dan sekarat. Pria Cis terus berlari hingga ia sampai di tepian hutan dan pagi pun datang. Bersamaan dengan itu, tubuh para hero bereaksi. Sang target berhasil melarikan diri dari kota. MVP Han, stage berhasil. Beberapa hadiah didapatkan. Tak lama setelah itu mereka dikembalikan ke portal ruang dan waktu. Jenna langsung marah. Hampir saja aku mati. Apa kau yang menyuruhku memakai pakaian itu? Han menjawab, apa kau tidak menyukainya? Jenna masih kesal. Bukan itu masalahnya. Apa kau tahu semua prajurit mengejarku dan ingin membunuhku? Rekaman layar telah dihentikan, video telah disimpan, video telah berhasil disimpan di galeri Anda. Anda bisa melihat dan membagikan dengan pemain lain di internet. Han lalu berkata pada partinya, kerja bagus semuanya, tidak ada yang mati dan kita berhasil menyelesaikannya. Master, apakah Anda ingin log out? Master kemudian log out. Han bilang lagi, khususnya kau Edis, semua ini bisa terjadi karena kau sudah bekerja keras mencari jalan pelarian. Edis tersenyum, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kalau begitu aku akan kembali ke partiku sekarang. Aku tidak ada niatan untuk menetap terlalu lama. Aku yakin Master pasti akan mencarikan satu orang untuk mengisi kekurangan. Han dalam hatinya bilang, semua ini tidak akan bisa terjadi jika tidak ada Edis yang mengumpulkan informasi, memasang jebakan, dan berlari ke sana kemari. Aku rasa dialah MVP yang sebenarnya. Ivolka merasa lelah. Kau selalu saja membuatku hampir terbunuh. Aku capek sekali. Rasanya tidak enak kurang tidur seperti ini. Jenna menyemangati Aaron. Jangan terlalu bersedih Aaron, kami hanya tidak beruntung saja. Jadi jangan merasa kamu itu beban. Aaron lalu memanggil Han. Bos, aku minta maaf karena diriku. Han menyela, kau seharusnya lebih waspada. Jangan melakukan itu lagi. Aku tidak akan menyelamatkanmu untuk yang kedua kalinya. Aaron bilang, apa ada jaminan tidak akan terjadi hal yang sama lagi? Han berbalik, apa yang sedang kau bicarakan? Aaron sambil tertunduk berkata, apa kau berniat untuk membawaku sampai akhir tower ini? Aku rasa aku tidak bisa berdiri setara dengan kalian sekeras apapun aku mencoba. Aku merasa kalau jarak di antara kita semakin besar setiap harinya. Ivolka, Jenna, begitu juga denganmu bos. Aaron berjalan melewati Han sambil tertunduk. Maafkan, aku sepertinya melantur tadi. Han sejenak berpikir, memang benar kalau kali ini kami menerima banyak kerugian karena Aaron. Jika dia tidak terluka seperti itu, maka kami tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Tapi akulah yang memutuskan untuk menyelamatkannya. Kurangnya penilaianku dalam sesuatu keadaan membuat kami harus berada dalam bahaya. Saat ini level Aaron adalah 14, level yang tidak berbeda jauh, tapi tingkat pertumbuhan statusnya cukup berbeda. Aku dan Jenna mendapatkan status 5 dan 6 ketika naik level, tapi milik Aaron tidak berubah. Jika melihat dari skillnya lebih buruk lagi, skillnya tidak banyak dan kemahirannya rendah. Dia memang punya kemampuan bertarung dasar yang baik, tapi dia tak mampu mengembangkannya. Kami bisa saja melanjutkan tetap seperti ini, tapi celah di antara kami hanya akan semakin melebar seiring berjalannya waktu. Dan pada akhirnya dia akan tertinggal karena dia tidak bisa mengejar kami dan berakhir mati dalam situasi ini. Kami sudah tidak bisa apa-apa lagi dengannya. Dia tidak punya kemampuan yang cukup. Aku tidak meninggalkannya karena aku bertumbuh bersama dengannya, tapi juga harus rasional. Aku tidak bisa mempertahankan anggota yang tidak berguna. Jika dia tidak bisa mengimbangi kami, maka dia akan tertinggal di belakang. Itulah kenyataannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.